Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita, yaitu terkait dengan filsafat dakwah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ontologi dakwah. Nah, ada beberapa hal yang akan menjadi sorotan kita atau topik pembicaraan kita di dalam ontologi dakwah ini, ya. Nah, yang pertama adalah makna atau pengertian ontologi secara umum, ya. Kemudian yang kedua adalah makna ontologi dakwah, ya. Baru yang ketiga nanti kita akan membahas tentang pembahasan ontologi dakwah itu sendiri. Nah, paling tidak ada tiga ini, ya, tiga pembahasan pokok yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, mari kita awali pembahasan kita dengan pengertian ontologi untuk mendapatkan gambaran tentang makna ontologi sendiri. Sehingga nanti kita dengan pengertian ini, makna ontologi ini, kita akan lebih mudah ketika ontologi ini kita sandingkan dengan dakwah. Ya, kita sandingkan dengan dakwah. Lalu apa sebenarnya ontologi itu? Nah, kalau secara bahasa, ya, secara etimologi, asal bahasa dari kata ontologi ini berasal dari kata ontos dan logos. Nah, ontos ini bermakna sesuatu yang berwujud, ya, atau wujud, ya. Kemudian logos ini adalah ilmu atau teori. Maka secara etimologi, ya, asal bahasa atau asal kata dari kata ontologi ini adalah ilmu atau teori tentang wujud hakikat yang ada, ya. Karena ini pembahasan tentang hakikat yang ada, ya, bahkan ada itu bisa diterapkan kepada apa saja, ya, seperti adanya manusia. Manusia itu ada, ya, membahas tentang manusia yang dari sisi ada. Gunung ada, langit ada, ya. Maka pembahasan tentang ada, sesuatu yang ada, ini bersifat sangat umum sekali, ya. Ini ontologi ini, ya, ini karena membahas tentang yang ada, sesuatu yang ada, maka ontologi ini menyelidiki sifat-sifat dasar, ya, sifat-sifat dasar dari apa yang nyata secara fundamental, ya, mungkin bahkan dengan cara-cara yang berbeda, ya, ketika membahas tentang entitas, kategori-kategori yang berlainan, seperti apa? Objek-objek yang fisis, ya, yang fisik, ya. Kemudian hal-hal yang universal, kemudian juga yang abstraksi, ya, atau yang bilangan-bilangan yang dapat dikatakan ada. Nah, itu terkait dengan pengertian dari ontologi, ya, membahas tentang sesuatu yang ada, ya, dari sisi etimologinya. Bagaimana dengan pengertian secara terminologi atau istilah? Nah, secara terminologi, ontologi adalah cabang metafisika mengenai realitas, sesuatu yang real, ya, yang berusaha mengungkap ciri-ciri segala yang ada, mengungkap ciri-ciri, ya, mengungkap ciri-ciri segala yang ada, ya. Cabang metafisika mengenai realitas, ya, mengenai realitas yang ada, yang berusaha mengungkap ciri-ciri segala yang ada, baik ciri-ciri yang universal maupun yang ada tersebut. Nah, di dalam kerangka tradisional, ontologi ini dianggap sebagai teori mengenai prinsip-prinsip umum, ya, mengenai yang ada, ya, prinsip-prinsip yang umum mengenai yang ada, ya, sedangkan dalam pemakaiannya pada akhir-akhir ini
ini dipandang sebagai teori mengenai apa yang ada, ya. Nah, ketika ontologi ini kita sandingkan dengan dakwah, ya, maka ada dua kata di situ, ontologi dan dakwah. Ya, kita masuk tentang ontologi dakwah. Ketika ontologi ini membahas tentang sesuatu, ya, hakikat yang ada, ya, secara umum, maka pada kesempatan kali ini kita akan mengkerucutkan pembahasan ontologi ini, kita kaitkan dengan dakwah, ya. Ya, karena memang di dalam ontologi dakwah, ya, filsafat dakwah khususnya ini merupakan filsafat khusus terkait dengan, yaitu filsafat agama. Ya, pembahasan ontologi dari dakwah ini berkaitan dengan pandangan tentang hakikat ilmu atau pengetahuan ilmiah sekitar persoalan dakwah. Nah, ini perlu kita garis bawahi bahwa pembahasan ontologi dakwah ini berkaitan dengan pandangan tentang hakikat ilmu atau pengetahuan ilmiah sekitar persoalan dakwah. Membahas tentang hakikat kesesuatuan tentang dakwah itu sendiri. Ya, sehingga aspek ontologi dakwah adalah apa eksistensi dakwah itu sendiri. Ya, apa yang nyata secara fundamental di dalam dakwah. Ya, apa yang nyata secara fundamental, secara mendasar, ya, terkait dengan dakwah atau eksistensi keberadaan dakwah itu sendiri. Nah, itu adalah ontologi dakwah. Maka karena ontologi dakwah, ketika kita membahas karena ontologi dakwah ini, ya, membahas tentang hakikat dari dakwah, ya, membahas tentang hakikat dakwah, maka di dalam dakwah, ya, di dalam hakikat, kalau kita membicara tentang hakikat, berarti kita membahas tentang sesuatu yang bukan merupakan yang fisik, begitu, ya. Dimensinya adalah dimensi metafisik, ya, dibalik fisik itu sendiri. Metafisik itu kan dibalik fisik. Maka dibalik dakwah yang dilakukan itu apa? Ya, maka ketika kita membahas tentang dakwah, ya, ontologi dakwah, maka dibalik dakwah itu sendiri apa? Hakikat dari dakwah itu apa? Eksistensi dari dakwah itu apa? Ya, maka pembahasan ontologi dakwah, ya, ontologi dakwah, ya, ketika kita membahas tentang ontologi dakwah, maka dakwah sebenarnya ini kan berkaitan dengan hubungan dengan Islam, ya. Dakwah ini berhubungan dengan Islam, agama Islam, ya, Islam sebagai agama. Nah, begitu. Nah, maka di dalam agama Islam itu sendiri menempatkan sesuatu yang benar, juga menempatkan sesuatu yang salah ini secara nyata, ya, jelas, begitu, ya, secara jelas membedakan mana yang benar, mana yang salah, ya, menempatkan yang benar dan yang salah itu secara benar, karena memang agama merupakan sebuah aturan, sebuah sistem, ya, yang mengarahkan kehidupan manusia, ya, agar kehidupan ini tidak kacau, tidak bahwasanya kehidupan ini harus sesuai dengan peraturan, undang-undang, ya, juga sesuai dengan sistem yang ditetapkan oleh pembuat kehidupan. Nah, itu, ya, itu Islam sebagai agama. Kemudian juga bahwasanya
terkait dengan benar dan salah. Ya. Kebenaran di dalam agama Islam itu juga begitu nyata. Sehingga kesalahan sebagai kebalikannya juga pun tampak jelas. Ya. Maka dalam dakwah ini sendiri, ya proses dakwah ini kalau kita analisis, ya maka dakwah ini adalah sebuah aktivitas keterpihakan kepada kebenaran. Ya. Dakwah ya merupakan aktivitas keberpihakan kepada kebenaran. Ya. Bahkan juga di dalam karena kebenaran ini adalah sebuah sifat dasar manusia, ya. Keberpihakan kepada kebenaran adalah sifat dasar manusia. Maka dalam pencapaian tujuannya, ya, dalam tujuannya ini dalam proses pertumbuhan proses dakwah ini, ya, dengan pencapaian tujuannya ini dengan proses menumbuhkan, ya, penumbuhan pembenaran atau atas kebenaran itu, ya, ditimbulkan secara sadar, sukarela, tanpa paksaan, tanpa alat mistik ataupun kimiai yang mengaburkan kesadaran dan akal sehat. Ya, keberpihakan kepada kebenaran, kemudian dalam penyampaian kebenaran itu pun dengan proses penyadaran, sukarela, tidak ada paksaan. Ini aktivitas dakwah. Ya. Ya, sehingga kegiatan dakwah ini merupakan suatu bentuk usaha, ya, dalam proses berpikir, ya, juga berdebat atau juga menyanggah, ya, agar manusia ini tumbuh kesadarannya untuk mengikuti atau berpihak kepada kebenaran, khususnya kebenaran di dalam agama Islam, kebenaran yang diakui di dalam agama Islam. Ya, kebenaran di dalam agama Islam mempunyai sifat yang universal. Ya, mempunyai sifat yang universal. Yaitu dakwah, ya, ada kaitannya dengan Islam sebagai agama. Nah, kemudian juga dakwah ini kalau kita analisis dalam proses dakwah, apa yang nyata di dalam dakwah, ya, terkait dengan apa yang nyata di dalam dakwah ini, ternyata dakwah ini, isi dakwah adalah isinya adalah terkait dengan kebenaran. Ya. Secara hakikat bahwasanya isi dari dakwah itu adalah kebenaran. Artinya memang kalau kita berdakwah ya harus isinya adalah kebenaran, bukan kepalsuan, bohong. Ya. Maka isi dakwah adalah kebenaran yang diterima secara tulus, ya, dan pembenarannya yang didasarkan pada pertimbangan atas beberapa alternatif. Nah, itu karena memang proses dalam dakwah ini adalah proses penyadaran tanpa paksaan, sukarela, maka, ya, isi dakwah ini adalah kebenaran yang diterima secara tulus, bukan paksaan, bukan rekayasa, bukan dengan mistis dan lain sebagainya. Ya, isi dakwah ini, ya, hendaknya juga, ya, dalam proses dakwah ini ternyata untuk menumbuhkan kesadaran dari sukarela yang tulus itu disajikan, isi dakwah itu diberikan perbandingan dengan sesuatu yang lain, yang kontras, yang bertentangan, yang menyolok, ya, sehingga orang-orang ini mampu memilih mana yang paling benar di antara kebenaran-kebenaran yang ada tersebut, alternatif yang ada, atau kebenaran itu dikontraskan dengan sebaliknya, ya kan, sebaliknya dikontraskan. Berarti kebenaran, kesalahan. Ini yang benar, ini yang salah. Ini yang positif, ini yang negatif. Ya. Ini yang dianjurkan, ini yang tidak dianjurkan. Sehingga manusia memilih secara tulus, sukarela, tanpa paksaan. Ya.
Ini dilakukan juga pengujian konsistensinya, ya, ya. Sehingga kebenaran itu yang dipilih oleh manusia secara sadar sukarela ini konsisten dengan fakta yang ada, ya, dengan fakta yang ada, ya, atau sesuai dengan kenyataan yang harus terjadi, ya, bukan yang dipaksakan terjadi. Ini dakwah adalah proses kritis, ya, dari rasional manusia berdasarkan sifatnya yang bukan dogmatis, ya. Karena akal ini mempunyai sebuah kebebasan, ya, mempunyai keterpihakan kepada yang logis, yang benar-benar nyata, ya, yang sesuai dengan fakta dan kenyataan yang ada. Sehingga bahwasanya dakwah ini tidak pernah didasarkan pada kewenangan seseorang atau suatu tradisi tertentu. Tetapi dakwah ini adalah penyadaran untuk memilih kebenaran, ya, dengan menyajikan alternatif yang ada. Ya, manusia kembali kepada kebenaran dengan kesadaran. Apa artinya seseorang atau kelompok orang menganut suatu keyakinan ini dengan paksaan? Nah, tidak ada artinya. Ya. Karena yang bermakna itu adalah mengikuti sesuatu dengan ketulusan, kesadaran, dan juga berdasarkan pilihan rasional. Nah, kemudian bahwasanya di dalam dakwah ini juga ketika kita lihat dari sisi ontologi, hakikat dari dakwah, ya, eksistensi dari dakwah, keberadaan dari dakwah ini, maka dalam proses dakwah, di dalam dakwah ini, dai merupakan bagian dari proses dakwah. Dai, manusia sebagai dai, ini bagian dari proses dakwah. Nah, ini dai merupakan bagian dari proses interaksi para pemikir yang saling bekerja sama, saling mendengarkan materi dakwah dan pengertian dan apresiasi wahyu-wahyu ilahi. Ya. Dakwah Islam adalah sesuatu bentuk penyajian terhadap penilaian kritis dari nilai-nilai kebenaran. Penyajian ini penyajian terhadap hasil penilaian yang kritis, yang mendalam bagi nilai-nilai kebenaran. Sebuah proposisi, ya, sebuah fakta tentang sesuatu di balik itu, ya, metafisik dan etik, serta apa relevansinya bagi manusia. Ini dai ini mempunyai peran untuk apa? Membidani, untuk mengendalikan dan mengarahkan intelek para mat'u, ya, intelek para mat'u untuk apa? Menemukan kembali apa yang telah diketahui sebelumnya, atau pengetahuan yang dibawanya sejak lahir, fitrah yang telah dianugerahkan Allah, yang telah dianugerahkan Tuhan. Nah, itu. Nah, ini peran dai adalah untuk menyadarkan, mengembalikan manusia kepada fitrah penciptaan. Bahwasanya secara fitrah, ya, manusia diciptakan, ya, mempunyai potensi untuk bertuhan, untuk mengikuti Allah, untuk menyembah Allah, untuk kembali kepada Allah. Bahkan di dalam surat Al-A'raf ayat 172, ya, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa in akhadha rabbuka min bani adama, ya, min duhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum
Qalu bala syahidna. Ingatlah ketika Allah ini mengambil kesaksian dari sulbi anak keturunan Adam dan meminta kesaksian atas jiwa-jiwa mereka. Dan ini jiwa manusia sebelum masuk ke dalam jasad fisik itu. Allah sudah minta kesaksian dari mereka. Ya. Wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum, dan meminta kesaksian atas jiwa mereka seraya berfirman, benarkah aku ini Tuhanmu? Jiwa kita ini menjawab, qalu bala syahidna. Benar, engkau adalah Tuhanku, kami bersaksi. Maka berdasarkan ini, manusia ya bahkan dari sisi eksistensinya, keberadaannya sebelum berada di jasad fisiknya ini, jasad manusia ini, ya dia sudah mengakui ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tugas dai adalah mengembalikan fitrah bertuhan ini kepada manusia. Ya. Karena aktivitas-aktivitas yang dia lakukan, ya, yang banyak ini kadang juga tidak sesuai dengan koridor-koridor agama, ini melupakan dirinya, sehingga seorang dai perlu menyadarkan terhadap fitrah ketuhanan yang ada di dalam dirinya. Ya. Fitratullah fataran nasa 'alaiha. Ya. Fitrah Allah yang telah menciptakan manusia berdasarkan fitrah tersebut. Ya, fitrah untuk menyembah, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hakikat dai, ya sebagai orang yang membidani, mengarahkan mat'u untuk kembali kepada fitrahnya. Nah, fitrah dalam kedudukannya, kedudukannya di dalam diri manusia. Fitrah dan kedudukan manusia ini di dalam agama, di dalam Al-Quran. Bahkan di dalam surat Ar-Rum tadi yang sudah saya sebutkan, ya, surat Ar-Rum ayat 30, bahwasanya manusia ini diciptakan berdasarkan fitrah. Fa'akim wajhaka lidini hanifa fitratallahi fataran nasa 'alaiha. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah. Fitratallah fataran nasa 'alaiha. Ya. Atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Itu yang pertama. Bahwasanya manusia diciptakan berdasarkan fitrah. Potensi untuk bertuhan. Potensi untuk kembali kepada Allah, mengakui Tuhan sebagai pencipta dirinya. Ya, sebagai tempat untuk menyembah, kembali kepadanya. Yang selanjutnya di dalam surat Al-Baqarah ayat yang 30 pun, ya, bahwasanya juga Allah ketika mengingatkan manusia ini dalam kedudukannya sebagai khalifah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idqala rabbuka dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman, wa idqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dalam ayat ini pun Allah menegaskan tentang kedudukan fitrah manusia ini dalam Al-Qur'an. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah, menciptakan khalifah di muka bumi itu orang yang membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, tidak. Ya, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.
Khalifahku bukan yang mempunyai ciri-ciri yang seperti itu, yang suka membuat kerusakan itu, yang menumpahkan darah. Bukan, khalifahku bukan yang itu. Ya, khalifahku bukan yang itu. Nah, itu. Tapi khalifahku adalah orang-orang yang membuat perbaikan-perbaikan, menganjurkan kepada kebenaran, menganjurkan kepada berbuat yang ma'ruf. Nah, kemudian juga dalam surat Az-Zariyat ayat 56, ya, bahwasanya Allah pun berfirman, Allah pun telah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Secara fitrah penciptaan manusia adalah untuk beribadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dai mempunyai tugas untuk mengembalikan ini semua, mengingatkan ini semua, ya, menjadikan manusia ini memang benar-benar sebagai khalifah di muka bumi. Khalifah Allah bukanlah orang-orang yang melakukan kerusakan, yang melakukan penumpahan darah, bukan. Mereka adalah orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah, ya, yang melakukan perbaikan-perbaikan, islah. Nah, itu. Nah, kemudian juga di dalam dakwah, ya, kita meneliti dakwah ini secara ontologis, secara hakikatnya, bahwasanya ada hubungan variabel dakwah itu adalah antara iman tadi, diyakini secara keyakinan iman, ya, keyakinan, ya, yang diyakini secara tulus sadar tadi, dengan amal soleh, dengan amal kebaikan, membentuk khairul bariyah dan membentuk khairul ummah. Bahwa tujuan dakwah Islam adalah terwujudnya khairul ummah yang basisnya didukung oleh muslim dan muslimat yang berkualitas, yaitu khairul bariyah. Ulaika innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Innalladzina amanu wa amilus solihati, sesungguhnya orang-orang yang soleh, ya, innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, ulaika hum khairul bariyah, mereka itulah khairul bariyah, sebaik-baik manusia. Nah, itu, ya, tercapainya khairul ummah didahului oleh terwujudnya khairul bariyah. Nah, ini tugas dai adalah menciptakan khairul bariyah untuk menciptakan khairul ummah. Karena ummah merupakan kesatuan fikrah dan Islam, jamaah Islam, pemikiran dan jamaah Islam. Sedangkan khairul bariyah merupakan konsep, kualitas, sumber daya, ya, manusianya. Nah, begitu. Tegaknya khairul ummah ditopang terwujudnya khairul bariyah. Ya. Terwujudnya khairul bariyah. Nah, basis integral khairul bariyah bersifat determinan atas wujudnya khairul usrah, keluarga, ya, dan seterusnya. Khairul usrah bersifat determinan atas terwujudnya khairul jamaah, kesatuan yang lebih luas. Dan pada akhirnya khairul jamaah menjadi syarat mungkin terwujudnya khairul ummah. Ada keterkaitan, yaitu khairul bariyah, ya, khairul usrah, khairul khairul ummah, ya, dan juga khairul jamaah, kemudian khairul ummah. Nah, inilah tugas dai di dalam mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang dai mempunyai tugas membidani lahirnya khairul ummah. Secara hakikat
dai mempunyai tujuan, mempunyai tugas untuk mewujudkan khairul umat. Umat yang terbaik, umat yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Nah, khairul bariyah dapat terwujud jika iman dapat ditransformasikan menjadi amal perilaku yang soleh. Ya. Di dalam semua segi kehidupan, di dalam semua lini kehidupan. Nilai-nilai Islam ditransformasikan menjadi realitas Islam. Ideal-ideal Islam ditransformasikan menjadi tatanan Islam. Ya, konsep-konsep Islam ditransformasikan menjadi lembaga-lembaga Islam dan sebagainya. Artinya hubungan iman dan amal soleh bersifat organik, ya, struktur dan fungsional. Itu pembahasan kita pada kesempatan kali ini, yaitu terkait dengan ontologi dakwah, membahas tentang hakikat dakwah itu sendiri. Ya, sudah kita bahas secara panjang lebar. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Ya, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.